Aku telah berjanji ada yang bisa foto sana ada kopi. Sabar tunggu sebentar le, ada orang ngantar kopi ke sini. Sebentar le, Tidak enak kan? Seperokok tidak ada kopi. Kamu apa tahu Bang? Buku apa nih? Biarlah ku menulis. Biarkan hati menyampaikan kisahnya, walau hanya lewat tulisan. Biarkan ia bercengkraman dan bercerita, menyatakan dalam bahasanya, dan mengurai kata demi kata yang mewakili rasanya. buku puisi kok. Ini novel nih ya Bang, Novel. tentang cinta. Ini bahasa Inggris, Bejusan mengerti ini. Coba lu baca dong. To for one love. Tuh, bukan to. Baca baba ya. Tapi menarik kayaknya Bang. Dua untuk satu cinta. Di arti kan? Abang yang betul sah. Kok tua? Tuh kan dua. For one love untuk satu cinta. Kayaknya menarik nih. Ini novel bagus nih tentang cinta-cinta. Menarik dibahas cinta itu sebenarnya. Kalau yang didapatkan di situ kira-kira keresahan sampai saat ini nih orang sulit mendefinisikan cinta. Ya toh? Orang ini sangat sulit mendefinisikan cinta karena setiap orang pasti punya pandangan terhadap cinta itu berbeda-beda sesuai konotasi kehidupan dong itu seperti apa. Berarti setiap orang tuh punya hak sendiri untuk mentafsirkan sendiri, mendefinisikan sendiri sesuai dia punya perjalanan hidup begitu. Iya. Apa yang dia dapat, apa yang dia temui. Jadi kan tidak bisa juga kan kita menganggap seseorang itu tidak memiliki rasa cinta sama sekali, sedangkan kita belum tahu yang sedang dia alami itu seperti apa, ya toh? Atau bagaimana Pak? Kira-kira menurut Paman cinta itu kira-kira bagaimana? Lebih bagus kita bercerita sah, simpan buku sah. Ini menarik nih ya. Kita bahas toh. Ya bahas cinta nih, pembahasan abang dong nih. Semenarik dalam buku bah. Kita buat untuk menarik. Kalau tidak menarik baru kita kembali ke buku. Ini saya panggil siapa nih? Ini Dari tadi duduk begini lama ini belum kenal. saya panggil Matum. Saya panggil sahabat. Panggil Ikhwan. sahabat seperti biasa biar lebih akrab toh. Lagi pula kita ini sudah baku tahu selama ini bukan baku tahu hari ini. Emang Raden bahas ini bilang saya kalau mau suruh beli kopi bilang. Jangan tanya-tanya. Bagaimana Su? Betul belakang sementara buat kopi. Tunggu sebentar. Bagaimana Su kira-kira? Tapi penting juga ya. Karena sampai saat ini penafsiran mengenai cinta itu beda-beda. Nah, kira-kira kalau menurut Paman Ikhwan sendiri, Kalau menurut saya soal cinta ini kan tergantung dari setiap orang yang kemudian menjalankan kehidupan lewat perasaan mereka itu. Jadi kalau umpamanya dalam perjalanan mereka kemudian melihat sesuatu yang kemudian dianggap itu bisa mampu membahagiakan mereka, bisa mampu untuk kemudian membuat mereka hidup lebih semangat atau lebih indah dan lebih ceria. Itu yang kemudian ada rasa cinta tumbuh Muncul di dalam diri mereka begitu. artinya itulah cinta menurut cinta mereka, menurut mereka. sesuai dengan yang mereka rasakan. Lalu begini, saya masih bingung tuh begini. Kalau misalnya kayak sahabat Ikhwan punya, kalau kita bicara cinta kan ya kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan, apa yang kita senang, apa segala macam kayak tadi ya. Tapi misalnya bagaimana orang yang dibentur dengan masalah berulang-ulang, cobaan berulang-ulang, maksudnya apakah dia tidak punya
hak untuk mendapatkan kebahagiaan atau tidak punya apa kayak Karmana ya. Maksudnya rasa bahagia itu susah sekali untuk tidak dapat. Artinya seolah-olah dia itu tidak pernah merasakan yang namanya cinta begitu. Namanya cinta begitu. Ya namanya cinta ini kan kalau dari pandangan saya kan, cinta ini kan butuh tantangan dan ujian. Nah, artinya kualitas cinta seseorang itu akan diukur kuat itu dari cara dia melewati tantangan ataupun hambatan yang kemudian dia alami dalam menjalankan satu hubungan. Artinya harus ada ujian. Harus ada ujian. Maksudnya tidak selamanya proses perjalanan untuk mencapai cinta itu mulus begitu saja. Begitu. Ada ujian-ujian. Berarti misalnya untuk melihat pemandangan yang indah itu kita harus menaiki bukit yang tinggi begitu. Ya seperti Artinya, itu. Proses. Ada perjuangan. Ada perjuangan naik ke untuk atas. mendapatkan sebuah keindahan. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengaku diri bahwa mencintai seseorang, dia harus kemudian butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Ya, kayak semisal dia menginginkan sebuah bunga yang kemudian tumbuh di tepi jurang, ya kan? Bagaimana berupaya dia untuk kemudian bisa mampu mendapatkan bunga itu? Kalau dia hanya sebatas untuk kemudian duduk dan mengharapkan bunga itu datang kepada dia, tidak mungkin bisa. Dia harus ke sana dan berjuang untuk mengambil bunga itu. Dan begini, bagi saya ini agak miring sedikit ya bang. Agak miring. Maksudnya begini ya. Kok mirip? Miring sedikit. Menceng. Maksudnya kita pakai konsep kayak sahabat Ikhwan tadi ya. Misalnya kita melihat sesuatu yang indah kayak bunga tadi, dan kita ingin memilikinya. Sebenarnya ada dua konsep nih. Kita memilikinya atau menjaganya. Karena begini, kita kan tidak bisa menjamin ketika kita ingin memiliki bunga tersebut, kemudian kita ambil, kita bawa pulang ke rumah misalnya, kita rawat di rumah. Tetapi kita tidak menjamin keselamatannya dia, karena kondisi di sana dan kondisi di sini kan agak beda. Kalau misalnya kita mencintai dia, coba kita biarkan dia tumbuh di situ. Yang perlu kita lakukan adalah rawat dia saja. Tidak perlu untuk memilikinya bawa pulang atau kemana begitu. Mengikatnya begitu. Seperti itu. Atau maksud dari Matung punya itu, sahabat Ikhwan punya itu, kita memiliki itu bunga, biarkan dia di situ, kita yang datang rawat dia begitu. Jadi kalau misalkan kita mau urai, ini sahabat Nabila nih. Sahabat di Bang, sini sini dulu. kopi. sini kita bahas Kita diskusi ini. cinta. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang dapat menghadirkan cinta atau biasa kita katakan sebagai epistemologi cinta. Ada cinta itu bisa lahir dari pandangan mata. Ya. Dan juga cinta itu bisa lahir dari bagaimana upaya kita untuk memilikinya. Bang Nabila. Ayo. Tuan. Ambil kopi sini dong, Nyai. Nah, kalau misalkan begitu saja perspektif antara sahabat Raden dengan Paman Ikhwan ini sudah berbeda dalam memaknai cinta. Kalau Paman Ikhwan, cinta itu dia harus menggapai dan memiliki bunga itu. Kalau Abang Raden, dia cukup memandang bunga yang indah itu sudah muncul cinta. Makanya ukuran dari sifat manusia. Begitu toh? Watak. Kalau istilah Imam Al-Ghazali itu bahwa cinta itu adalah ketertarikan watak terhadap sesuatu yang dianggap lezat. Kadang-kadang yang lezat itu kalau dalam istilah makanan, orang ingin makan, ya kan. Tapi terkadang juga lezat itu tidak perlu dimakan, tapi hanya cukup dipandang. Karena mau makan kita tidak bisa punya cukup biaya untuk membelinya. Jadi dengan lihat saja kita sudah senang. Tapi ada juga orang yang harus makan dulu, memiliki dulu baru dia senang, Puas begitu. baru dia puas. Nah ini yang dimaksud dengan Imam Al-Ghazali bahwa ketertarikan watak seseorang terhadap sesuatu yang dianggap lezat. Jadi semuanya itu tadi tergantung bagaimana seseorang menggunakan rasanya terhadap objek yang sedang dilihat, dipandang begitu.
atau bagaimana? Nah tuh serung pidu kan terlalu cinta, dia Kopi tidak, dulu, kopi dulu. terlalu cinta aja tidak dekat Kopi, begini kopi. ya. Kopi. Ini Ando buat kopi dulu. Don buat kopi habis datang simpan di belakang sah. Matua tuh begitu. Ana dong. Begini kita mau Karakter matua begini yang selalu menyakiti begini kita ketemu mau laki-laki. bangkitkan rasa cinta karmanan. Bagaimana tadi? Enak. Oh, bagaimana tadi? Oh, pertanyaan tadi bagaimana? Iya, maksudnya tadi kan Abang Raden bilang bahwa munculnya cinta itu dari pertama rasa mengagumi, Kemudian dari mengagumi itu ingin rasa memiliki. rasa memiliki. Dia tidak puas begitu. Dia harus memiliki loh. Begitu. Bahkan ada yang memiliki tapi belum puas. Ya, itu kan yang nantinya serakah, dia punya kuantitas. Akhirnya terlalu berlebihan juga, nanti jatuhnya ke hal yang lain begitu. Tergantung pada objek dan tujuan kita sebenarnya. Artinya cinta ini kan dia berangkat dari nafsu. Nafsu ini kan konteksnya Tidak tidak selalu negatif. harus negatif kan. Artinya bahwa ada hal yang kemudian menakjubkan ketika dia pandang seorang wanita, yang kemudian dia merasa bahwa daya tarik ini yang kemudian kita anggap nafsu juga. Daya tarik untuk mengagumi, menyukai, ya kan, itu juga salah satu dorongan nafsu. Jadi memang cinta ini lahir dari mata memandang, lalu kemudian ada dorongan hati yang kemudian kepingin lebih berusaha jauh, lebih berusaha untuk kemudian mendekati atau mengenal lebih jauh begitu. Sehingga cinta itu bisa saja dia tumbuh secara berlahan, seperti yang kemudian sahabat Raden tadi sampaikan toh, dari mengagumi, terus kemudian kira-kira dia mengenal awal langsung kemudian kira-kira langsung tumbuh cinta, tidak. Saya pikir hanya masih pada tahap dorongan nafsunya saja, untuk kemudian lebih dekat mengenal dulu. Nah, setelah itu baru bisa tumbuh rasa cinta kemudian. Saya masih bingung begini, Mas. Saya masih bingung tuh begini. Maksud kita bahas dari tadi nih kan, kita belum temukan nih. Maksudnya setidaknya kita tidak mendefinisikan masing-masing menyangkut dengan cinta. Setidaknya dia punya makna lah, Kopi enak ya. tujuan lah. Maksudnya dari tadi ini saya belum paham nih sebenarnya maksud dari kita mencinta itu, maksud dari cinta itu sendiri itu karma. Maksudnya di arti apa begitu? Karena mencinta sudah begitu, tidak bisa kita tidak bisa mendefinisikan begitu. secara mendetail sekali. Semua orang Kalau punya ada definisi istilah begini, masing-masing, orang toh. Spanyol itu kan mengatakan Abang Spanyol lah. Iya. Kan orang Spanyol itu kan yang di belakang, di sebelah Tanotu. Itu mereka mengatakan bahwa cinta itu tali. Tali kan identik dengan sesuatu yang mengikat, atau fungsi daripada tali itu kan untuk mengikat. Berarti dia pemakna luas sekali tuh. Mau mengikat, kamu hubungan kah, saling mengenali pun kadang-kadang orang sudah mulai menilai bahwa bibit-bibitnya cinta itu berangkat dari sana. Begitu. Berarti harus ada ikatan dulu Penerapan supaya begitu. lahirlah atau tumbuhlah benih-benih cinta. Ya, kalau kita mau ambil secara terminologinya dari sana. Dari Spanyol ya. Berarti mencapai titik cinta itu lewat perjalanan panjang begitu. Dan mengikat. Sahabat Raden ini saya lihat dari tadi ngomong cinta serius sekali. Ya, Kayaknya ada sesuatu yang Bukan, kemudian maksudnya- mengganjal di dalam hatinya. Karena Apa ada gesekan cinta yang melukai sahabat kok? dia maksud kita bicara cinta kan sensitif. Bang, maksudnya begini. Bicara cinta ini kan berangkat dari rasa, akhir juga kayaknya rasa. Iya. oke. Jadi ya kita rasa-rasa saja. Jadi saya sengaja singgung begini. Apakah sapu rasa ini memang betul kaitannya dengan cinta atau hanya sebatas pelampiasan nafsu saja? Ya jadi keresahannya tuh mulai dari sana. Sana.
Makanya ini saya punya rasa nih, Saya ini pengen- saya cinta kok, atau emang hanya begitu? makanya saya pengen baca novel ya, Bang. Kan saya juga pengen ada terlibat di maksud dalam. itu tuh. Maksud. Nah, makanya Tapi Abang Raden, coba begini Sa, hmm, jangan dulu ke perempuan, saya tanya Abang Raden begini. Kira-kira perasaan Abang Raden terhadap Hasan itu bagaimana? Kira-kira itu rasanya bagaimana? Ini saya tanya Ada dulu, rasa toh. cinta aku tadi. sebenarnya Rasa cinta. Soalnya begini, kalian tuh bersama-sama dari awal mulai datang ke Kupang tahun 2014 sampai melalui masa-masa seroja bersama dalam satu rumah. Bahkan Gitu, sing terbang ya. Sing terbang tapi kalian udah tertanam di dalam sampai pada sekarang kalian udah masih bersama. Tuh kira-kira rasa yang muncul itu apa kira-kira? sebenarnya bergelombang ya. Bergelombang. Naik turun begini. Turun. Maksudnya ada nafsu, ada cinta, ada nafsu, ada cinta. Nafsu deh Hasan. Nah, bukan nafsu dalam tahap lawan jenis begitu. Abang masalah laki-laki Oke, apa? oke. Saya normal lah, Bang. Nafsu positif ya. Nafsu positif. Kalau Hanya Nafsu gelombang sebagai- sana sudah ada petir guntur gitu. Nafsu sebagai manusiawi itu begitu. kira-kira coba itu ke mana? Ya bagi saya, kalau misalnya timbulnya rasa cinta, ya bukan sekedar untuk memiliki saja, tapi saling melengkapi begitu. Melengkapi kekurangan. Bukan melengkapi kekurangan, tapi bagi saya melengkapi kelebihan. Oh, jadi Karena- sesuatu yang sudah lebih dilebihkan lagi. Dilebihkan lagi. Karena Tuhan menciptakan sesuatu itu kan tidak pernah kurang, Bang. Iya. Ya, ya. Jadi kita jangan merasa kurang, Jadi tidak bukan melengkapi kekurangan tapi tapi melengkapi kelebihan. Sesuatu yang sudah lebih begitu. Jadi lebih memperindahkan lagi. memperindah. Hanya sebentar status. Boleh juga. Terus selain itu Ya itu frekuensi naik turun. berosilasi secara periodika kalau istilah fisika tuh. Makanya orang bilang antara benci dengan Cinta itu cinta itu kan beda-beda tipis tuh, Abang. berjalan seiringan. Berjalan seiringnya. Kalau benci? Tetapi di jalan yang beda. Kalau benci, aman. Kalau benci itu kan ada, Abang pernah dengar ada, memang ini bahasa Arab atau hadis Nabi Suntawa. Masa bunyinya begini. Jika engkau mencintai sesuatu, maka cintalah sewajarnya saja. Karena jangan sampai dia akan menjadi musuhmu. Dan musuhilah sesuatu itu sewajarnya saja. Dan sampai dia itu nanti menjadi sahabat kita. Nah, kalau saya pernah mengutip salah satu isi puisi dari penyair Lamaholot, tepatnya di desa Lamahala, namanya Barapati Raja. Dia pernah menulis salah satu syairnya itu begini bunyinya, pendek saja, saya tidak hafal semua, pendek saja begini. Air mata atau mata air itu sama, mawar dan duri itu sama, tidak ada bedanya, karena cinta dan luka itu akan tetap berjalan seiringnya, seperti itu. Jadi kalau kita menjalani kehidupan, ya kita kadang menemukan kebahagiaan, kadang juga menemukan ada rasa yang tidak enak. Nah itu saya bilang satu hal yang wajar, fitur dalam kehidupan lah, sahabat. Jadi kalau sahabat tadi omong bilang, ini saya rasa ini, kita kembali dulu tadi sahabat punya keresahan tadi. Jadi begitu, maksudnya rasa yang muncul ya, Bang, ya butuh waktu bertahun-tahun. Jadi bukan sebatas saya lihat sesuatu yang indah langsung timbulnya rasa. Jadi kita mengenal lama begitu bertimbulnya rasa begitu. Dan saya rasa itu wajar-wajar saja sebagai manusiawi ya, Bang. Untuk timbulnya rasa. Karena saya bukan malaikat, bukan setan juga yang tidak punya rasa apa-apa. Hanya manusiawi lah. Jadi begitu. Terus bagaimana pendapat sahabat Raden terkait dengan orang yang sementara menjalani cinta lalu kemudian tiba-tiba terpisah, pasti kan ada rasa sakit hatinya toh. Kira-kira kemana pendapat sahabat Raden soal itu tuh? Maksudnya itu kan tadi kita bahas awal tuh kan, mencapai sesuatu yang indah kayak cinta itu kan butuh tantangan, butuh resiko. Dan apa yang kita dapat sekarang itu kan belum tentu itu menjadi kita puhak. Itu mungkin ya hadir sebagai mengajarkan kita untuk mengajarkan katong untuk tahu lah
menuju arah ke sana, cinta, masalah cinta tadi itu. Tapi saya tuh pernah mengutip salah satu bahasa itu dari Fakhruddin Faisal yang ahli filsafat yang tren-tren hari ini nih. Dia bilang begini, seorang yang mencintai seharusnya cintanya ini yang kemudian mampu menjaga dirinya untuk menyakiti orang yang dicintai, begitu. Dan tetapi kadang-kadang banyak orang yang kemudian salah dalam mengimplementasikan cinta dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa mampu menjadikan cinta sebagai alasan untuk menyakiti mereka, yang orang yang mereka cintai. Seharusnya orang yang kita cintai, cinta ini yang kemudian bisa menjaga kita tidak untuk melukai mereka, gitu. Kenapa sebaliknya gitu? Maksud itu kan antara hubungan dua orang kan, Bang. Maksudnya kalau misalnya yang orang ketiga yang hadir karena kan itu kita tidak bisa menyalahkan antara satunya. Maksudnya begini, saya sempat singgung masalah itu juga menyangkut dengan Orang ketiga. bukan masalah orang ketiga lah, bahkan masalah cinta nih, antara penderitaan, kecewa, rasa sakit hati, itu bagian dari cinta juga menurut saya tuh. Karena itu bahwasannya alam akan memberikan cinta, tetapi dengan cara yang terbalik, untuk mengajari kita untuk dewasa, mengajari kita untuk kuat begitu. Terus besar soal ini kalau umpama orang yang kemudian LDR tuh, orang seringkali ucapan begini. Maksudnya karena Kalau- LDR, Iya, beta sering LDR sih. kayaknya hancur nih, kita bahas asmara semua nih, parah. Kan maksudnya kan orang kalau LDR ini kan seringkali mengeluarkan bahasa toh bahwa saya ini jauh dari orang yang saya sayang gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana soal itu tuh? Kalau persoalan jarak, cinta kan tidak menghitung jarak. Ketika rasa itu sudah muncul kan, apapun jaraknya, berapapun jaraknya, rasa itu akan tetap ada. Artinya fisik mereka walaupun jauh dipandang mata, tetapi secara hati Emosional. mereka itu dekat dengan kita begitu. Contohnya handphone ini bisa mendekatkan orang yang jauh dan bisa menjauhkan orang yang dekat. Ya. Jadi yang perlu kita tetapkan itu adalah objek daripada cinta dan media. Mencintai itu sebenarnya apa? Nah, kalau kita sudah bicara persoalan hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain, ini kan cinta pada konteks hubungan manusia itu, ya kan? Hubungan antara sesama manusia. Ya. Tapi kan pada dasarnya, ini sebelum penutup kan, Ya. jadi kan kita harus meluruskan dulu objek daripada cinta yang dimaksud sesuai dengan syariat itu seperti apa kan. Ya. Yang pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 itu berbunyi begini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi adapun orang-orang yang beriman ini cintanya sangat besar terhadap Allah. Artinya bahwa cinta itu adalah sesuatu hal yang bersifat tersirat dalam proses pencapaian manusia terhadap Allah. Oh, Jadi manusia meyakini Allah itu dengan keimanannya, itu ada cinta yang tersirat di sana. berarti orang yang betul-betul mencintai dan bisa memperlakukan orang yang dicinta secara baik, berarti tingkat kecintaan dia itu sangat dekat dengan Allah, sehingga dia tidak bisa melukai manusia, apalagi orang yang dicintai karena Allah begitu. Iya. Jadi ya itu tadi, orang-orang yang beriman itu pasti orang yang mencintai Allah, karena cinta itu dia tersirat di dalam istilah keimanan kita terhadap Allah itu sendiri. Berarti kita mencintai apapun modelnya itu, sebenarnya menuju ke satu arah begitu. Iya, ada semacam cinta Ada yang absolut. Puncak yang Iya. seharusnya kita ke sana. Iya. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan juga Opu, soal orang yang kemudian menjalani hubungan lalu kemudian tidak sampai pada tahap pernikahan. Nah, itu artinya bahwa
Allah telah menentukan jodoh mereka pada tepat waktunya begitu. Kayak seperti yang pernah dikatakan Rumi kan, jangan pernah bersedih apa-apa yang hilang dari hidupmu, karena Allah akan menggantikannya dalam bentuk atau wujud yang berbeda. Artinya kan begini, kadang manusia itu ketika menjalankan hubungan, ketika mereka putus di jalan ini, mereka sedihnya itu sangat luar biasa, merasa sekali terluka. Padahal Tuhan itu menjanjikan kepada kita manusia bahwa Dia akan menggantikan dalam bentuk dan rupa yang lain. Ada satu hadis juga menegaskan begini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dia mengatakan bahwa ketika Rasulullah ditanya bahwa apa yang dimaksud dengan iman, Rasulullah menjawab, iman adalah yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Jadi lagi-lagi persoalan cinta ini ada objek-objek yang memang tidak bisa kita hilangkan dari benih-benih cinta itu sendiri. Tidak bisa kita lepas begitu. Ya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali pun dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dia menjelaskan begini. Li'anna mahbubal mahbubi mahbubu wa rasulal mahbubi mahbubu wa muhibbul mahbubi mahbub. Karena cinta kekasih kepada sesuatu sama seperti kekasih. Utusan kekasih adalah sama seperti kekasih, dan para pencinta kekasih adalah sama seperti kekasih pula. Kekasih yang dimaksud di sini kan Allah. Itu saya cinta Imam Al-Ghazali. Saya cinta Imam Al-Ghazali. Biasa. Jadi kayak perantaraan itu. Maka manusia yang mencintai kekasih atau mencintai Allah, ketika kita mencintainya sama dengan kita mencintai Allah. Ketika kita mencintai Nabi dan Rasulnya Allah, maka sama juga kita mencintai Allah. Jadi dalam konsep ini luas sama anak cinta. Maksudnya kita mau mencintai apapun bentuknya, mau model seperti apapun itu, tetapi kita harus ada objek tertentu yang menjadi puncak dari itu semua. Iya, artinya ada cinta absolut yang memang mengharuskan manusia itu mencintai sesuatu di bawah cinta absolut itu untuk menggiring kepadanya begitu. Iya. Artinya tujuan cinta kita ya maksudnya Mendekatkan kepada Allah itu. Iya. Begitu. Hanya saja kan kita hidup manusia ini kan ada interaksi sosial dengan satu sama lainnya. Kita pun ada para guru-guru, orang tua. Begitupun para nabi dan rasul, ini yang menjadi media kita untuk sampai kepada cinta yang absolut itu tergantung pengetahuan. Gitu. Jadi untuk mau mencapai pada cinta juga tergantung pengetahuan orang-orang yang disebut sebagai pencinta. Kadang-kadang pengetahuan ini yang minim, lalu kemudian cinta ini kadang-kadang melenceng dari muatan cinta sejatinya atau seutuhnya tuh. Oh, berarti saya paham nih ya Bang, maksudnya kayak bagaimana kalau misalnya kita mencintai sesuatu bukan hanya pada lawan jenis ya, apapun itu. Berarti kita tidak perlu harus melakukan perbuatan buruk terhadap apa yang kita cintai. Iya. Kalau misalnya sakit, kecewa itu bagian dari proses perjalanan hidup lah, itu wajar-wajar saja. Tapi untuk dengan niat untuk menyakiti, dengan niat untuk berbuat buruk, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi apa yang kita cinta itu kan tidak terlepas dari objek tersebut. Bagi cinta, pedih adalah proses. Bagi pedih, cinta adalah hasil. Begitu. Jadi apapun itu kan harus ada upaya tadi kan sudah awal dikatakan. Jadi kalau dalam kedudukan cinta, pedih adalah proses. Dalam kedudukan pedih bahwa cinta adalah hasil. Kita sedang mau mencapai hasil, maka jangan pernah kita mundur dari kepedihan yang sedang kita jalani, karena kita mau menuju cinta yang atau hasil itu tadi. Kalau sudah menggapai cinta, maka kita akan mengingat bahwa pedih kemarin adalah proses kita menuju saat ini, sehingga itu bisa kita maknai dengan positif nantinya cinta itu. Ya, seharusnya itu kan cinta yang kemudian kita miliki, kita selalu menjadikan alat untuk menjaga diri kita untuk melukai orang lain, atau melukai orang yang kita cintai. Nah, sangat menarik ya.
kita punya narasumber yang hari ini membahas tentang cinta. Belum puas lah bang. Ya belum puas, nanti coba bercinta dulu dengan Hasan. Oh. Baru kita tahu hasilnya. Memang tidak akan pernah puas kalau kita bicara cinta. Karena semua orang punya definisi, ya kan? Tergantung cara pandang mereka terhadap cinta itu sendiri. Dan hari ini saya rasa cukupkan dulu ya. Iya. Terima kasih ya. Coba nanti kita bahas ini ya bang. Apa tuh? Ambisi cinta terhadap kekuasaan. Oke, nanti boleh. Boleh. Kita. Ini kan serasa tarik panjang lebar ini hanya romantisme saja. Oke. Nanti kita Memang singgung. cinta itu luas. Siap. Itu dibahas. Begitu saya. Hujan nih. Hujan. Hujan Kita masuk sih. Termasuk sih. Oke. Bahaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.